Para sahabat desa, setiap ada perjumpaan baik kecil maupun besar yang membicarakan desa, pasti akan selalu muncul istilah pejuang desa. Pejuang desa dalam pengertian ini ya orang yang istilahnya berdarah-darah atau loro-lopo lah. Dulu termasuk dulu yang memperjuangkan lahirnya undang-undang desa. Terutama ya yang melakukan menghimpun pengetahuan, melakukan gerakan, baik gerakan sosial maupun gerakan politik, kemudian juga melakukan diplomasi untuk mengadvokasi supaya undang-undang desa itu lahir. Pokoknya orang-orang yang rame-rame memperjuangkan daulat desa, otonomi desa, dan sebagainya itu namanya pejuang. Ya di sini tentu ada banyak, ada sejumlah nama. Ada Kiai Ahmad Mukowam, ada Budiman Sujatmiko, ada Ari Sujito, ada Agus Triraharjo, ada teman-teman Abdesi yang lain, banyaklah gitu ya. Yang intinya yang sudah bergerak sebelum lahirnya Undang-Undang Desa. Baik itu mulai dari diskusi sampai gerakan di lapangan itu namanya pejuang. Dan belum lama ini dalam pertemuan besar ya, peringatan Undang-Undang Desa ke-9 di Senayan yang diselenggarakan oleh Abdesi, Apetnas, dan PPD ini kan juga muncul ini para pejuang desa yang antara lain mereka diberikan semacam penghargaan. Ada nama seperti Ahmad Mukowam sama Budiman Sujatmiko memperoleh penghargaan. Ari Sujito datang tetapi tidak memperoleh penghargaan. Lalu kami duduk di bawah ini ya, di bawah panggung, ya kami ngobrol ya, kalau para pejuang itu ya ada di bawah panggung begitu ya, seperti rakyat begitu. Dan ini ada ledekan dari salah satu anggota Majelis Pertimbangan Organisasi, namanya Lurah Agung Heri, jadi seorang kepala desa di Sidorejo di Blora, Jawa Tengah ya. Jadi dia bikin ini ya namanya ya, ya pejuang desa itu tempatnya ya di bawah begitu, nggak akan nampak, tidak akan muncul di panggung. Sementara Ari Sujito mengatakan bahwa kalau ini namanya pejuang desa, kalau yang lain itu peluang desa. Artinya orang-orang yang bisa menangkap ini keseksian ya, jualable-nya, marketable-nya desa itu untuk kepentingan yang bermacam-macam. Jadi orang yang di panggung itu bisa disebut orang-orang yang sanggup menangkap peluang desa gitu. Ya tentu selain ada peluang, yang sering saya katakan ada penumpang ya. Ada penumpang, ada penikmat. Intinya penumpang itu orang yang tidak berjuang tapi bisa menumpang kereta lalu bisa menikmati dan memperoleh keuntungan dari situ. Ya saya nggak tahu apakah ini disebut oportunis atau tidak. Tetapi dilema setiap aksi kolektif itu begitu ya, kata Mansur Olson ya. Jadi ada orang yang sangat keras, buih-buih, bergerak luar biasa untuk meraih perubahan begitu. Tetapi ada pihak lain yang jumlahnya lebih banyak, itu pengen lebih baik, pengen berubah, tapi tidak mau bergerak gitu. Kalau ketika ini kereta ini jalan ya, dia akan menumpang di jalan, akan menyekat di jalan. Itu namanya penumpang gelap. Lalu ada juga yang namanya penumpang gelap itu lalu menjadi pahlawan kesiangan. Wow, luar biasa dia. Akan mengklaim saya begini, saya begitu dan sebagainya. Tetapi dia bukan pejuang. Nanti itu orang banyak itu akan bisa membuktikan mana yang pejuang, mana yang penumpang, mana yang peluang gitu ya. Dan memang itu ya begitu itu namanya perjuangan. Saya sering mengatakan bahwa orang itu mau menemukan kegagalan itu harus berjuang keras. Tetapi orang yang memperoleh sukses secara pribadi gitu memang tidak harus berjuang. Ya ini catatan bagi para pejuang begitu. Dan dulu ada seorang direktur di Kalibata itu mengatakan kepada saya, Mas Toro, Anda dikenal sebagai pejuang begitu. Dan beliau menceritakan ya Nabi Muhammad itu dulu perjuangannya luar biasa ya. Tetapi yang menikmati kekuasaan Arab Saudi itu bukan anak keturunan Nabi Muhammad tapi orang lain.
Namun gitu ya, umat Islam di seluruh penjuru dunia ya yang dikenang adalah Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ini teman saya seorang direktur ini istilahnya menghibur saya. Jadi kalau Mas Toro tidak menikmati kekuasaan ya ini harap ikhlas, harap sabar gitu. Orang tetap akan mengenang bahwa pejuang yang sejati terhadap Undang-Undang Desa itu Mas Toro dan teman-teman, dikenang begitu ya. Dan saya sudah biasa gitu ya, kena dusta, kena prank, kena PHP itu sudah biasa gitu ya. Tapi yang memberikan prank itu ya tadi para penumpang tadi, para penumpang yang berkuasa, yang menikmati gitu. Dulu nggak mau berjuang gitu ya. Ketika kita berjuang ya dia ngomong yang lain begitu. Begitu undang-undang desa jadi gitu, dia menikmati. Ya entah itu menguasai pendampingan atau bikin program-program atau bikin bintek dan sebagainya lah. Tapi memang tujuan kita dulu supaya ini undang-undang desa ini bermanfaat bagi orang banyak. Termasuk orang yang tidak ngerti sama sekali gitu. Yang menjengkelkan adalah ini ya, para penumpang yang dulu nggak mau berjuang, tapi sekarang menikmati dan yang lebih parah lagi merusak. Ya, merusak undang-undang desa. Banyak sekali itu ya, misalnya orang-orang yang ngomong tentang SDGs desa. Itu dulu pasti nggak akan pasti tidak berjuang, tidak termasuk pejuang desa. Tapi ini penumpang sekaligus juga perusak undang-undang desa, ya. Termasuk orang yang ngomong tentang dana desa lah. Pokoknya hal ehwal undang-undang desa itu dia bicarakan, ngomong transparansi, ngomong tetek bengek lah. Dia bikin program itu bagaimana mengawasi dana desa, bagaimana transparansi harus diwujudkan supaya tidak terjadi korupsi dan sebagainya. Ketika para kepala desa berjuang untuk memperjuangkan 9 tahun, mereka caci maki. Padahal dulu ya, mereka tidak berjuang itu. Artinya begini, ketika desa itu ditindas, diperalat oleh supradesa, para penumpang pasti nggak akan membela wong namanya penumpang. Malah kalau misalnya ini kepala desa ini berjuang, mereka akan mencaci maki. Ini kan parah banget ini, penumpang yang merasa menjadi tuan rumah, padahal penumpang menjadi tuan rumah yang menguasai, lalu yang para pejuang yang berdarah-darah itu malah dianggap rakus, serakah dan sebagainya. Padahal mereka juga begitu. Mereka serakah, mereka menguasai, mereka memonopoli, termasuk bagaimana mereka menguasai SDGs desa itu untuk mengatur, mendisiplinkan banyak orang. Jadi orang-orang yang dulu berjuang ya bukan mengikuti undang-undang desa, tapi harus mengikuti namanya SDGs desa, ya. Para calon kepala desa itu juga harus mengikuti SDGs desa. Ini banyak orang yang seperti itu. Jadi artinya para penumpang desa itu ya tidak ngerti undang-undang desa, tidak ngerti. Tetapi merasa paling tahu gitu ya, kemudian merasa berjuang dan kemudian malah sebenarnya mereka itu merusak undang-undang desa ya. Jadi ini ya itu dilema aksi kolektif seperti itu. Sekarang para pejuang itu ya begitu itu. Posisinya ini bukan sebuah bukan sebuah kalau sekarang ini baper ya, bukan, tapi ini menceritakan sebuah realitas tentang dilema anti korupsi gitu ya. Ya memang orang kalau tidak mau gagal, orang tidak mau diserobot oleh orang lain ya jangan berjuang gitu ya. Tapi perjuangan itu ya begitu. Berjuang itu dalam rangka untuk bertemu kegagalan, bertemu dengan nanti dalam perjalanannya bertemu dengan banyak penumpang yang menyebalkan, penumpang yang penumpang tapi merasa menjadi tuan rumah gitu ya. Tapi ini penting juga untuk mengingatkan para penumpang yang merasa tuan rumah, sadar diri dong. Jadi orang yang ngomong tentang dana desa, tentang SDGs desa, perlu mencermati undang-undang desa. Jadi jangan melakukan pembodohan terhadap orang banyak dengan SDGs desa. Jangan memaksa calon kepala desa dengan dengan SDGs desa ya. Jangan memaksa calon-calon untuk menggunakan SDGs desa
sebagai basis untuk perumusan visi misi. Itu sudah melanggar. Ya, jadi itu sudah merusak undang-undang desa dan melakukan pembodohan terhadap banyak orang. Saya kira gitu, ini menjadi poin penting, ini refleksi 9 tahun Undang-Undang Desa. Saya sudah bicara tentang overview secara umum, tetapi ini poin ini kan tidak saya sampaikan secara tertulis gitu ya, bahwa sekarang hari ini Undang-Undang Desa sudah dirampas, sudah dikuasai oleh para penumpang desa yang sebenarnya tidak mengerti Undang-Undang Desa, gagal paham Undang-Undang Desa, tetapi mereka itu punya dua kata kunci ya, punya dua kata kunci yaitu program dana desa dan SDGs desa yang menumpang, yang memperalat bahkan merusak undang-undang desa.